Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari Aturejeki dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai strategi pembelajaran mata pelatihan pelayanan publik digital dalam agenda 3 pengendalian pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Alokasi untuk mata pelatihan ini adalah sebanyak 9 jam pelajaran atau 405 menit. Mata pelatihan ini akan membekali peserta PKP dengan kemampuan memahami dan menguasai konsep serta praktek pelayanan publik digital. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, diharapkan peserta PKP memahami dan menguasai konsep serta praktek pelayanan publik digital. Sementara indikator hasil belajar, yaitu yang pertama, para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas mampu menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjelaskan mengenai komponen utama pengembangan pelayanan publik digital. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum masuk ke dalam materi pokok pembelajaran, saya akan menyapa dan memperkenalkan diri kepada peserta. Kemudian, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperkenalkan diri dengan menyebut nama dan asal instansi mereka. Kemudian, saya akan memaparkan mengenai deskripsi singkat mengenai mata pelatihan, kemudian memaparkan tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar. Supaya para peserta masuk ke dalam ruang lingkup pelayanan publik digital, saya akan menayangkan video mengenai perubahan pelayanan dari sebelumnya manual hingga pelayanan berbasiskan teknologi informasi komunikasi. Setelah menayangkan video atau film pendek mengenai adanya perubahan dalam pelayanan publik, saya akan masuk ke dalam materi pokok pembelajaran, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan mengenai konsep dan kebijakan pelayanan publik digital, kemudian jenis-jenis pelayanan publik, kemudian komponen utama dalam pengembangan pelayanan publik digital, dan yang terakhir adalah tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Pada sesi diskusi, peserta akan dibagi ke dalam 6 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua, peserta akan membahas mengenai jenis-jenis pelayanan publik. Nah, diharapkan dari diskusi ini peserta dapat mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik di instansinya masing-masing. Pelayanan publik mana yang termasuk ke dalam publikasi, interaksi, maupun transaksi. Kelompok ketiga dan keempat akan membahas mengenai komponen utama dalam pengembangan pelayanan publik digital. Diharapkan dari diskusi ini, peserta mampu menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong pengembangan pelayanan publik digital dan elemen sukses dalam penerapan konsep pelayanan publik digital di setiap instansi peserta. Kelompok kelima dan keenam akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelayanan publik digital. Diharapkan dalam diskusi tersebut, para peserta dapat menjelaskan
mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan pelayanan publik digital, seperti kepemimpinan, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, konektivitas internet, kemudian perangkat hukum, hingga paradigma perubahan. Setelah sesi diskusi berakhir, masuk ke dalam sesi pemaparan, di mana setiap perwakilan kelompok akan diminta untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh kelompok perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sementara kelompok yang akan menanggapi adalah kelompok 3 dan kelompok 4. Dan setelah sesi tanya jawab akan dilakukan pembulatan untuk materi jenis-jenis pelayanan publik tersebut. Kemudian pemaparan kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Sementara untuk kelompok yang memberikan tanggapan adalah kelompok keempat dan kelompok kelima. Kemudian pemaparan kelompok terakhir adalah kelompok kelima dan kelompok keenam, di mana kelompok yang memberi tanggapan adalah kelompok pertama dan kelompok kedua. Alokasi yang diberikan untuk presentasi setiap perwakilan kelompok adalah 10 menit. Kemudian untuk sesi tanya jawab atau tanggapan adalah 15 menit dan pembulatan untuk setiap materi diskusi adalah 15 menit. Di akhir sesi diskusi akan diberikan kesimpulan, kemudian pembulatan serta penguatan terhadap materi-materi yang telah didiskusikan. Di sesi ini pula akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara kapasitas peserta sebagai pejabat publik dengan salah satu fungsi pekerjaannya, yaitu melaksanakan pengendalian pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi digital. Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dalam menguasai mata pelatihan pelayanan publik digital, saya akan memberikan post-test. Post-test ini akan diberikan melalui aplikasi Quizizi. Saya akan memberikan 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap peserta melalui smartphone masing-masing. Demikian strategi pembelajaran mata pelatihan pelayanan publik digital dalam agenda 3 pengendalian pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pembelajaran mata pelatihan pelayanan publik digital. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.